wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Tentunya kembali lagi nih dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya materi apa hari ini, kita simak video berikut ini. Kalimat aktif. Siapa yang tahu apa itu kalimat aktif? Ya, kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya melakukan suatu pekerjaan. Ciri dari kalimat aktif biasanya predikatnya itu menggunakan kata kerja. Nah, kata kerjanya itu biasanya menggunakan imbuhan me atau men dan imbuhan ber. Kalimat aktif dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Nah, lalu apa perbedaannya? Kalimat aktif transitif yaitu kalimat yang predikatnya memerlukan objek. Contoh, pemerintah mengembangkan industri mobil di Kalimantan. Pemerintah sebagai subjek mengembangkan sebagai predikat, industri mobil sebagai objek, dan di Kalimantan sebagai keterangan tempat. Sedangkan kalimat aktif transitif yaitu kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek. Contoh, ayah kerja di kantor pos. Ayah sebagai subjek, kerja sebagai predikat, di kantor sebagai keterangan tempat. Yang kedua, kata tugas. Kata tugas terdiri dari preposisi, konjungsi, kata seru, partikel penegas, dan artikula atau kata sandang. Pertama, preposisi. Preposisi adalah kata tugas yang letaknya di bagian depan kata benda. Jenis preposisi yaitu di, ke, dan dari. Contoh, Seto pergi ke sekolah. Nah, ke sekolah, ke di situ merupakan preposisi. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Konjungsi itu banyak jenisnya. Salah satunya ada konjungsi penjumlahan, konjungsi pemilihan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Contoh, sebenarnya Revina ingin pergi ke acara konser musik, tetapi ayah tidak mengizinkannya. Nah, kata tetapi di situ merupakan konjungsi dari pertentangan. Contoh yang kedua, kemarin adik baru saja dibelikan tas dan sepatu baru. Kemarin merupakan konjungsi temporal. Tas dan sepatu dannya tersebut merupakan konjungsi penjumlahan. Yang ketiga yaitu kata seru atau injeksi. Injeksi adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Kata injeksi dibedakan menjadi tiga. Ada kata seru asli, kata seru yang berasal dari kata biasa, dan kata seru yang berasal dari ungkapan bahasa lain. Contoh, Masya Allah, gambarnya bagus banget. Masya Allah di situ merupakan kata seru yang berasal dari bahasa lain. Nah, setelah penulisan kata seru itu ditandai dengan tanda koma. Selanjutnya yaitu partikel penegas. Partikel penegas adalah kategori kata yang berguna untuk memberi penekanan atau memperkuat intonasi pada kata. Jenis-jenis partikel penegas yaitu ada ka, la, un, dan ta. Contoh, gunakanlah sabun setiap mencuci tangan. Bagaimanakah cara agar terhindar dari COVID-19? Lah dan kah di situ merupakan partikel penegas. Yang terakhir adalah kata sandang atau artikula, yaitu jenis kata yang mengiringi kata benda atau kata yang memberikan batasan makna jumlah pada suatu benda atau orang. Jenis artikula dibedakan menjadi tiga. Ada artikula yang menyatakan gelar atau sebutan, artikula yang mengacu pada makna kelompok, dan artikula yang menominalkan. Contoh, para siswa diliburkan karena kondisi COVID. Contoh yang kedua, sang kancil berlari mengejar harimau. Kata para dan sang tersebut merupakan kata sandang atau artikula. Langkah-langkah menyusun teks laporan. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema. Tema itu bisa berhubungan dengan diri sendiri, orang lain, ataupun sesuatu yang menarik.
Yang kedua, kembangkan tema menjadi kalimat-kalimat dengan menggunakan kata kita sendiri dengan bahasa yang benar. Dan yang ketiga, menyusun gabungan kalimat-kalimat tersebut menjadi teks laporan percobaan yang logis. Dan yang keempat yaitu menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Setelah kita tulis, kita cek kembali apakah tulisan kita itu sudah benar sesuai dengan EYD dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika belum benar, maka perbaiki teks tersebut.